Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, suatu ketika Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, di muka bumi ini ada seseorang yang namanya tidak dikenal oleh siapapun atau tidak dikenal di muka bumi, namun dia sangat terkenal bagi penduduk langit. Jika engkau berjumpa kepadanya, maka mintalah doa kepada orang tersebut supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengampuni dosa-dosamu." Sahabat sekalian, ini kisah dari Rasulullah SAW yang sangat terkenal, berkisah tentang seorang penduduk Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais ini hanya pemuda biasa, dia punya penyakit sopak atau belang. Pemuda miskin, tidak kaya. Uwais ini hidup bersama ibundanya tercinta. Beliau atau Uwais ini sangat sayang, mencintai dan berbakti kepada ibundanya, meskipun ekonomi mereka dalam keadaan miskin. Nah, suatu ketika ibunda Uwais Al-Qarni ini bilang kepada Uwais, "Ya Uwais, ibu sudah tua. Maka cita-cita ibu cuma satu, yakni bisa beribadah haji ke Baitullah." Sahabat semua, Uwais begitu kaget. Kenapa? Untuk biaya ibadah haji jelas mereka tidak punya. Maka suatu hari Uwais Al-Qarni kemudian membeli seekor lembu yang kecil. Nah, karena dia rumahnya berada di bawah bukit, dia membuat kandang itu di atas bukit. Dan setiap hari lembu kecil ini digendong oleh Uwais Al-Qarni ke atas bukit, kemudian turun lagi ke bawah bukit. Terus rutin begitu. Sehingga masyarakat yang melihat itu agak curiga, jangan-jangan Uwais ini sudah gila. Masa lembu yang kecil digendong ke atas bukit kemudian diturunkan lagi. Sampai 8 bulan kemudian, berat lembu ini sudah 100 kg. Uwais tetap kuat menggendong itu semuanya. Nah, sahabat sekalian, ketika musim haji, pertanyaan dari penduduk Yaman di daerah Murad atau Qaron, tempat tinggalnya Uwais ini, baru terjawab. Ketika musim haji itulah kemudian dengan niat yang tulus ikhlas, Uwais Al-Qarni menghajikan ibunya. Gimana caranya? Dengan cara menggendong ibunya. Bayangkan menggendong ibunya untuk ibadah haji dari Yaman menuju ke Mekah. Coba dilihat di Google, jaraknya adalah 1119 km. Ada yang sanggup menggendong ibunya sejauh itu? Saya kira orang sekarang sudah tidak bisa. Tapi kenyataannya itulah Uwais. Nah, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, datang rombongan dari Murad atau Qaron, dari Yaman. Maka Khalifah Umar bin Khattab bertanya kepada rombongan itu, "Adakah yang bernama Uwais?" Mereka menjawab, "Ada." Maka bertemulah Umar bin Khattab dengan Uwais Al-Qarni ini. Sahabat sekalian, setelah begitu Umar bin Khattab kemudian menceritakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. "Doakanlah aku, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Atas permintaan Umar bin Khattab inilah kemudian Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa Umar bin Khattab. Tidak ada keistimewaan dari Uwais Al-Qarni kecuali satu, begitu berbaktinya dia kepada ibunya tercinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Allah telah mewajibkan untuk beribadah kepadanya dan tidak menyembah sesuatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diperintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bahkan tidak boleh mengatakan hus atau kepada mereka berdua, kecuali dengan kata-kata yang mulia. Sahabat sekalian, siapa sih orang yang terbaik di dunia ini? Kalau kita boleh jujur, kedua orang tua kita itulah yang menjadi orang-orang terbaik bagi kita. Uwais Al-Qarni gara-gara berbakti kepada ibunya tercinta, dia tidak dikenal oleh manusia. Namun seluruh penduduk langit, para malaikat,
Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kondisi Uwais Al-Qarni ini. Maka mari sahabat, kita terus berdoa kepada Allah. Bagi yang masih punya bapak ibu, berbaktilah. Bagi yang tidak punya, maka doakanlah. Karena doa kita itu insya Allah ijabah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua anak Adam amalnya terputus kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah doa anak-anak soleh. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, muliakan bapakku. Ya Allah, muliakan ibuku. Kasihanilah mereka seperti mereka mengkasihani aku, seperti mereka mengasihani aku laksana kecil. Semoga bapak ibu kita senantiasa menjadi wasilah jalan kita untuk berbakti. Dengan berbakti itu kita menjadi penduduk surga laksana Uwais Al-Qarni. Terima kasih sahabat semua, semoga kita tetap berbakti kepada kedua bapak ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.